sudah kita jadwalkan hari ini di jam 11.30 kalau kita akan melakukan konseling terkait dengan karir. Sebelumnya Kak, perkenalkan saya Muhammad Rifki Kurnia sebagai konselor dalam sesi ini. Terlebih dahulu Kak, sebelum kita lebih lanjut lagi ke dalam sesi konselingnya, saya ingin menyampaikan bahwa jika selama sesi konseling nanti ada informasi ataupun cerita-cerita yang kakak sampaikan, itu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis saja. Kemudian saya juga izin untuk mengambil rekaman video, yang mana dalam rekaman video ini juga hanya akan digunakan untuk akademik saja, seperti itu Kak. Apakah Kak saya berkenan? Oke, baik Kak. Kak Gunawan saat ini sedang SMA kelas berapa itu Kak? Kalau saya itu SMA kelas 11. Kelas 11, berarti kelas 2 nih. Baik Kak, sebelum lebih lanjut lagi, saya minta kesediaannya Kakak untuk mengisi lembar berikut. Boleh diisi dulu Kak. Saya izin menyampaikan kembali bahwa ya semua informasi yang kami tadi isi di sini itu akan dijaga kerahasiaan dan hanya akan digunakan untuk kebutuhan akademik saja, gitu kan? Jadi aman. Sebelumnya saya ingin menanyakan sebagai awal apa yang menjadi tujuan kamu datang ke sesi konseling hari ini? Tujuan saya datang ke konseling kali ini yakni karena saya memiliki kebingungan yang seringlah dirasakan oleh anak-anak SMA terkait dengan pemilihan jurusan ke depan nantinya saat berada di perguruan tinggi. Oke, berarti Gunawan saat ini bingung untuk pemilihan jurusan nanti pada saat ingin berkuliah, seperti itu Kak? Ya. Oke. Nah, jika saya ingin bertanya, kebingungan ini munculnya itu mulai dari kapan? Kebingungan ini muncul pada saat saya masih kelas 10. Saya bingung mau pilih jurusan yang mana. Oke, berpikirnya mulai dari jurusan yang mana pada saat kelas 10. Nah, saya ingin tahu apa yang menjadi, maksudnya Gunawan bingungnya ini dalam hal apa? Apakah ada bidang-bidang yang menjadi pilihan-pilihan Gunawan atau ada beberapa hal yang akhirnya Gunawan bingung? Yang membuat saya bingung itu saya memiliki dua pilihan jurusan. Dua pilihan jurusan. Di mana kedua jurusan itu sangat membingungkan saya. Saya harus memilih jurusan yang satu atau jurusan yang kedua. Kalau boleh tahu jurusan? Jurusan pertama yaitu kedokteran, yang kedua itu jurusan seni budaya. Oke, berarti yang berkaitan dengan kesenian ya, seperti itu. Nah, saya penasaran kenapa Gunawan ingin dan punya minat di dua jurusan yang menurut saya ini berbeda. Apa ya? Apa motivasi Gunawan untuk pilih jurusan kedokteran dan apa motivasi Gunawan untuk pilih jurusan kesenian lain? Saya memilih jurusan kedokteran itu karena orang tua mendukung. Terus saya dari kecil kedokteran merupakan cita-cita saya. Sedangkan jurusan kesenian itu timbul saat awal-awal SMA. Saya mulai tertarik pada kesenian seperti menggambar dan melukis. Oke, gitu. Sekarang saya ingin menanyakan apakah ada faktor
bisa mendorong yang menjadi penyebab Gunawan ini bingung? Karena menurut saya pada saat anaknya SMA itu masih kelas 10, dia itu belum terlalu memikirkan perkuliahannya. Menurut saya dia tidak terlalu memikirkan perkuliahannya, dia fokus ke sekolah. Nah, kalau dari Kak Gunawan sudah memikirkan itu sejak dari kelas 10. Nah, apa yang membuat Kak Gunawan berpikir untuk memilih jurusan dari jauh-jauh hari sebelumnya? Untuk pemilihan jurusan itu sudah pasti kita tentukan secepatnya. Kemudian kebingungan yang saya alami itu yakni antara memilih jurusan kedokteran, karena jurusan kedokteran itu didukung penuh oleh orang tua saya, sedangkan jurusan kesenian ini sangat tidak didukung, dikatakan karena prospek kerjanya yang tidak jelas. Tapi kalau dari Gunawan sendiri, bagaimana mempresentasikan, kalau saya tanya, rasa keinginan Gunawan ini di kedokteran berapa persen, di kesenian berapa persen? Apakah seimbang? Di kedokteran itu sekitar 60%, sedangkan di kesenian itu 80%. Di kesenian 80%. Berarti Gunawan lebih condong ingin berkuliah di kesenian seperti itu ya kan? Oke. Tadi Kak Gunawan sempat bilang kalau dari kecil berkuliah ingin bercita-cita menjadi dokter. Nah, kenapa cita-cita ini pada akhirnya berubah saat ini? Menurut saya karena sekarang Kak Gunawan lebih fokus ingin berkuliah di kesenian seperti itu. Iya. Kenapa itu bisa berubah? Itu berubah dimulai dari pada saat saya kelas 10, saya melihat teman-teman saya yang suka menggambar dan melukis, dan saya juga tertarik dan bergabung dengan mereka. Lama-kelamaan saya mulai senang dalam hal kesenian ini. Gitu kan. Akhirnya jadi suka karena melihat teman-teman menggambar, melukis seperti itu. Oke. Nah, pada saat Gunawan merasa bingung antara kedokteran dan kesenian ini untuk nanti perkuliahannya, apakah itu berdampak ke keseharian Gunawan? Misalnya di sekolah bagaimana, ada kebingungan seperti itu? Boleh diceritakan? Saat di sekolah itu saya sering merasa kebingungan bidang mana yang harus saya tekuni sebenarnya. Karena orang tua mendukung ke kedokteran, sedangkan saya sukanya ke kesenian. Jadi saya bingung antara pilih mau fokuskan pelajaran ke yang berkaitan dengan kedokteran atau yang berkaitan dengan seni, gitu kan. Kalau kebingungan ini, apakah apa yang sudah Gunawan lakukan untuk misalnya berusaha, apakah Gunawan pernah berusaha untuk memperjelas kebingungan ini, maksudnya mencari solusi? Apa yang sudah Gunawan lakukan? Yang sudah saya lakukan itu yakni memperbaiki nilai-nilai rapor saya. Oke. Kemudian saya mulai mengambil juga untuk skill dalam menulis saya. Berarti supaya lebih jelas ini saya misalnya Gunawan mau berkuliah di mana, lebih berfokus untuk memperbaiki diri, dinilai dan di kemampuan menggambar misalnya. Oke. Nah, kalau sekarang apakah kebingungan itu masih kuat? Iya kan, saya terkadang masih kepikiran mau fokus ke yang mana. Oke. Kalau dari teman-teman Kak Gunawan sendiri, teman-teman Gunawan yang misalnya teman-teman dekat, bagaimana respon mereka? Apakah mereka mendukungnya Gunawan ini nanti dia di usaha apa kalau pernah dibicarakan? Untuk teman-teman saya itu dia mendukung saya untuk ke kesenian.
ini tidak mendapat dukungan atau support dari orang tua seperti itu. Nah, kalau saya boleh menanyakan, pada saat selama ini Gunawan di sekolah, di SD, di SMP, di SMA, apakah ada prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian yang pernah Kak Gunawan lakukan yang pernah dicapai? Ya, kemarin tahun kemarin pas saat saya kelas 10 saya mengikuti OSN tingkat kota dan berhasil meraih medali perak. Dan pada saat SMP saya juga pernah mengikuti lomba melukis. Pada saat itu saya juara pertama. Nah, apakah selama bersekolah ada kendala-kendala atau ada permasalahan mungkin di SD, di SMP, atau di SMA? Apakah pernah nilainya rendah atau pernah tinggal kelas? Oh iya, kalau untuk itu tidak pernah. Oke. Nah, kalau saya tanyakan apa minat dan bakat Gunawan yang saat ini Gunawan merasakan ada pada dirinya? Yang saya minati itu ini mengembangkan skill melukis saya agar nantinya bisa menjadi berkembang lebih baik. Sedangkan bakat yang saya rasakan itu saja bakat dalam bidang menggambar dan melukis ini. Oke. Ini saya kembangkan. Kalau tadi sempat Gunawan bilang kalau dukungan keluarga itu ternyata kurang mendukung di kesenian. Gunawan itu kenapa seperti itu orang tuanya? Orang tua saya berkata kalau kita mengambil jurusan kesenian itu nanti pekerjaannya tidak jelas, begitu kata orang tua saya. Oke. Kalau kedokteran sendiri, kenapa orang tua Kak Gunawan sangat mendukung Kak Gunawan untuk berkuliah di kedokteran? Apakah ada keluarga atau ada sesuatu yang akhirnya mendorong orang tua ini kalau Gunawan ini harus di kedokteran? Oh iya Kak, kalau untuk itu keluarga saya beberapa ada yang bekerja di bidang kesehatan seperti dokter gigi dan ada juga yang dokter. Mungkin hal itulah yang membuat orang saya mendukung saya pada bidang kedokteran. Berarti orang tua ingin kalau Gunawan ini bisa seperti keluarga yang lainnya. Iya Pak. Tapi apakah Kak Gunawan sendiri pernah mencari tahu kalau soal kesenian tadi, mencari tahu searching misalnya di internet atau di informasi-informasi dari orang-orang atau teman-teman tentang bagaimana perkuliahan, bagaimana kegiatan jika kita berkuliah di kesenian? Kalau untuk itu saya belum terlalu mencari. Yang penting saat ini merasa saya kayaknya lebih cocok di kesenian seperti itu. Ya, karena hobinya menggambar dan sebagainya. Kalau di kedokteran sendiri, apakah sudah pernah mencari tahu? Belum juga. Nah, kalau saya boleh menanyakan, rencana berkuliahnya nanti itu di universitas apa? Apakah sudah di planning? Kalau untuk itu saya ingin mengambil universitas yang tidak jauh dari rumah. Ini Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin di jurusan keseniannya. Nah, oke. Nah, pernah nggak Gunawan menceritakan keinginan Gunawan ini kepada orang tua kalau sebenarnya Gunawan sendiri mau fokusnya nanti di bidang kesenian? Pernah nggak diceritakan ke ayah atau ke ibu? Oh iya, pernah saya ceritakan ke ibu. Pada saat saya menceritakan, katanya tidak usah. Kau mending belajar yang ini seperti matematika, kimia dan biologi dan fokus ke situ saja. Kalau ayah bagaimana dia responnya? Kalau untuk ayah saya belum pernah menceritakan. Kamu belum pernah ceritakan. Oke. Apakah
apakah selama bersekolah Gunawan pernah aktif di kepanitiaan atau organisasi? Iya kak, waktu SMP saya pernah mengikuti OSIS dan sebagai anggota OSIS. Oke. Tadi saya sempat dengar kalau Gunawan pernah ikut lomba Olimpiade Siswa Nasional ya, dan juara. Kemudian ikut juara lomba kesenian dan juara juga. Nah, kalau dari menurut saya itu sangat luar biasa ya, jika bisa menyeimbangkan antara kemampuan misalnya akademik ini dan kemampuan kesenian ini. Nah, kalau Gunawan sendiri menurutnya nanti jika Kak Gunawan berkuliah misalnya di kesenian, apakah Kak Gunawan akan menyukai atau Kak Gunawan akan maksudnya tidak, jika pun ada nanti masalah Kak Gunawan bisa mengatasi? Untuk jurusan kesenian sudah pasti saya menyukai. Oke, bagaimana jika nanti misalnya yang dikatakan orang tua kalau prospek kerjanya itu tidak jelas dan kurang terjadi, apa yang akan Kak Gunawan lakukan pada saat itu? Kalau seperti itu saya akan searching lagi apa saja pekerjaan yang cocok pada bidang kesenian itu. Oke, apakah Gunawan punya idola atau seseorang yang menjadi inspirasi sehingga Gunawan ini kayaknya lebih suka di kesenian? Ada kan dari Indonesia, dia itu sering bikin konten-konten tentang melukis, dan namanya itu Erika. Nah, kalau mempertimbangkan keinginan orang tua tadi, bagaimana kalau ternyata misalnya Gunawan jadi berkuliah di kedokteran, apakah Gunawan akan menikmati itu atau akan berusaha tetap mengikuti orang tua saja? Kalau seperti itu, saya sepertinya akan ikuti saja kata orang tua, karena yang mengurus saya itu orang tua, yang membiayai juga beliau seperti orang tua, jadi saya nurut saja. Apakah Gunawan sudah mencatat bahwa perkuliahan di kedokteran itu akan lebih panjang karena ada beberapa praktiknya dan akan membutuhkan biaya-biaya yang lebih daripada perkuliahan atau jurusan yang lain? Apakah Gunawan sudah tahu itu? Ya, sudah tahu. Dan bagaimana respon orang tua misalnya kalau biayanya lebih besar atau waktu berkuliahnya itu lebih lama? Kalau itu orang tua tidak memperdulikannya, karena sudah dari awal mereka itu sudah mendukung pada bidang itu. Berarti apapun nanti konsekuensinya ya itu sudah menjadi apa yang harus dijalani karena dari awal memang ingin kedokteran. Nah, untuk sekarang kalau saya boleh menanyakan, Gunawan sekarang lagi akhir-akhir ini sedang suka melakukan apa? Untuk akhir-akhir ini saya lebih sering menggambar di kamar. Oke, apa lagi selain itu? Selain itu saya rutin berolahraga. Berolahraga. Nah, saya ingin menanyakan tadi di bagian awal ketika Gunawan menyampaikan bahwa cita-citanya itu kedokteran. Nah, pada saat masih kecil itu, apa yang memotivasi Gunawan untuk akhirnya bercita-cita jadi dokter pada saat itu? Apakah karena orang tua saja atau ada faktor yang lain? Pada saat itu ada beberapa faktor di mana yang pertama itu karena memang orang tua mendukung, terus
melihat beberapa keluarga yang sukses pada kedokteran itu, dan saya merasa itu, ini bagus sih kedokteran. Nah, begitu kan. Berarti pilihan sukses kan. Saya penasaran bagaimana sih definisi sukses bagi Gunawan itu? Definisi sukses bagi saya itu berhasil meraih apa yang kita inginkan. Oke, berarti sukses bagi Gunawan meraih semua apa yang diinginkan. Ya. Nah, kalau mempertimbangkan tadi misalnya apa kita membicarakan nanti prospek kerjanya itu di bidang apa, dan misalnya di organisasi apa. Kalau kedokteran kan sudah jelas dia akan bekerja di rumah sakit. Nah, yang kesenian ini akan sangat luas pekerjaannya, mungkin bisa menjadi penulis komik atau pelukis yang biasa. Kemudian sangat luas menurut saya kalau kesenian, apalagi bidang yang Gunawan nanti adalah melukis dan gambar seperti itu. Nah, kalau Gunawan sendiri apakah pernah berusaha untuk menghasilkan satu karya yang luar biasa? Sejauh ini apa yang menurut Gunawan sudah dilakukan di kesenian ini? Karya yang luar biasa itu, yang menurut saya paling menonjol itu pada saat saya yang tadi saya ceritakan, saat saya mengikuti Olimpiade Kesenian. Tapi saya merasa karya itu yang baik. Oke, itu prestasi yang terbaik di bidang kesenian. Oke, baik. Nah, kalau untuk tadi saya mencari gaya hidupnya, ada kakak dan ada adik. Bagaimana misalnya apakah Gunawan pernah menceritakan kebingungan ini ke kakak? Iya, saya pernah menceritakan ini dan kakak saya berkata, kamu mending ke kedokteran saja karena mama yang mendukung. Tapi kakak orang tua kurang mendukung di kesenian seperti itu. Ya. Menurut Gunawan, apa yang harus dilakukan supaya mereka ini yakin kalau kesenian itu juga bisa dipertimbangkan selain daripada kedokteran? Apa yang bisa Gunawan lakukan untuk meyakinkan mereka? Yang saya lakukan itu seperti yang saya bilang tadi, mencari tahu tentang pekerjaan apa yang ada di bidang yang di bidang kesenian ini, dan memberikan contoh nyata beberapa orang sukses pada bidang pekerjaan itu. Seperti contohnya penulis komik, saya akan memperlihatkannya bahwa penulis komik ini juga bisa sukses, bahkan puluhan tahun. Oke, siapa misalnya? Contohnya itu yang dari Jepang, Shiro Oda. Oke, yang dia puluhan tahun sudah menulis komik dan sukses sampai sekarang. Ya, dan itu bisa menjadi inspirasi dan pertimbangan kalau jurusan kesenian itu bisa juga dipertimbangkan untuk menjadi pilihan mungkin. Berarti Gunawan ini contohnya lebih memilih kesenian, bukan saja yang membuat adalah karena harus mengikuti tuntutan keluarga, orang tua dan kakak seperti itu. Ya, betul. Nah, kalau harapan masa depan Gunawan sendiri untuk diri Gunawan itu seperti apa? Apa Gunawan nanti ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang ingin saya ingin menjadi orang yang tentunya menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menjadi bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat juga untuk diri saya sendiri. Berarti ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kalau merujuk pada itu, kira-kira kalau
di kesenian, bagaimana contoh kita bermanfaat ke orang lain itu menurut Gunawan dalam kesenian? Menurut saya dalam kesenian itu seperti karya-karya kita disaksikan oleh banyak mata dan orang-orang tersebut senang dan takjub akan karya tersebut. Kalau kedokteran bagaimana? Kalau Kan kedokteran itu dia sudah jelas dia itu banyak membantu orang di rumah sakit ataupun di apotek, di klinik, sudah jelas kalau dia membantu orang. Bagaimana dengan itu? Apakah Gunawan mempertimbangkan dan memikirkan itu juga? Kalau memang Gunawan ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, iya kak, itu juga kebingungan kedua saya karena seperti yang kita tahu, dokter juga merupakan salah satu profesi yang sangat bermanfaat tentunya karena dapat membantu orang-orang sakit dan ya itu dapat membantu orang-orang yang kesulitan. berarti sebenarnya dua ini juga tetap bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara-caranya mereka masing-masing di bidang kedokteran ataupun di bidang kesenian. Nah, kalau apakah Gunawan belakangan ini pada saat sekolah, Gunawan itu biasanya lebih senangnya itu belajar apa? Kalau untuk pelajaran tentunya saya lebih senang ke seni budaya. Kalau kedokteran bagaimana? Kalau kedokteran saya suka tapi tidak lebih dari seni budaya. Kalau saya boleh tahu nilai seni budaya dan kedokteran ini lebih tinggi yang mana? Nilai yang apa? Kalau seni budaya saya lebih tinggi, yaitu sekitar berada di angka 91. Sedangkan mata pelajaran yang berkaitan dengan kedokteran di bawah 90. Berarti lebih rendah dibandingkan kesenian tadi. Nah, kalau di sosial media, adakah tadi konten-konten seni yang Gunawan suka itu seperti apa misalnya? Tadi kan disebut Erika ya? Iya. Oke, konten-kontennya seperti apa kalau saya boleh tahu? Konten-kontennya itu yang saya suka itu menggambar di benda-benda menggambar di benda-benda kayak yang sering kita gunakan seperti dia pernah menggambar di mobil, menggambar di gaun, begitu. Berarti dia gambarnya itu bukan di kanvas, tapi di apa saja gitu ya, bisa digambar. Oke, menarik. Apakah Gunawan juga ingin jadi seperti itu? Iya. Oke. Nah, kalau ternyata nanti Gunawan harus mengikuti kemauan orang tua, apakah Gunawan bisa menyelesaikan saat ini, yakin bisa menyelesaikan kedokteran, berkuliah di kedokteran sampai dengan semester akhir, sampai dengan praktik dan sebagainya? Menurut saya bisa, tapi masih berat. Berat. Pernah nggak Gunawan langsung bilang ke orang tua kalau saya ini lebih suka di seni sebenarnya, dan saya ya tidak terlalu memprioritaskan kedokteran? Untuk itu dia kan pernah, dan mereka berkata kalau begitu ya prioritaskan saja ke kedokteran karena menurut saya Kalau orang tua tetap kekeh di kedokteran. iya kan. Oke, saya sudah mulai paham.
jadi kendala yang dirasakan oleh Gunawan? Eh, Kalau pekerjaan ayah sendiri itu apa? Kalau saya boleh tahu. Saya itu bekerja sebagai pegawai negeri, yaitu guru mata pelajaran. eh, Oh, dia guru. Ya, dia guru mata pelajaran. Kalau ibu, Kalau ibu itu ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. nah, apakah mereka pernah apa bertengkar ketika membicarakan karir atau pendidikan anak-anak? Pernah tak Gunawan melihat itu? Tidak pernah. Oke. Kalau dari untuk permasalahan yang lain misalnya, apakah mereka pernah berselisih dan Gunawan melihat itu? Iya. Nah, bagaimana cara orang tua Gunawan mengatasi atau mencari jalan keluar jika berselisih? Kalau begitu, orang tua saya itu memberi jeda untuk supaya pikiran lebih tenang. Kemudian mereka berdiskusi. Oke, saya sudah paham. Berarti mereka ketika ada perselisihan, ada masalah dalam rumah tangga dan keluarga, mereka itu stop jeda dulu, mengambil waktu masing-masing seperti itu. Baru setelah itu berdiskusi kembali. Oke. Nah, kalau tadi sekarang saya tanyakan Gunawan ingin berkuliah di Universitas Hasanuddin karena mempertimbangkan dekat jaraknya, dan ternyata Gunawan tidak lulus di kedua jurusan ini, kedokteran dan kesenian. Apa rencana atau apakah ada plan yang lain yang Gunawan inginkan? Kalau rencana belum ada. Berarti fokusnya kedua itu saja, ke kesenian dan ke kedokteran baru itu. Oke, nah sekarang yang Gunawan merasakan kebingungan itu, dan jika saya ditanyakan berada, kalau kita mau presentasikan dia ini berada di angka berapa, saya ingin Gunawan itu bingungnya sampai berapa persen sih? Bingungnya itu sampai 80. 80%, saya itu masih bingung banget. Oke. Dan bingung ini apakah memunculkan emosi-emosi tersendiri bagi Gunawan, misalnya cemas, takut, atau bagaimana? Kalau begitu, iya Kak. Terkadang saya merasa bingung ini membuat saya cemas. Cemas Karena ini nanti ke depannya bagaimana, yang mana yang pasti belum ada, kan tidak tahu pastinya bagaimana. apakah ada misalnya senior atau kakak kelas Gunawan yang pernah lulus di kedokteran, yang pernah di kesenian, yang itu bisa menjadi apa ya, bisa Gunawan komunikasikan, mencari-cari tahu informasi ini? Apakah ada di sekolah? Kalau untuk kedokteran itu yang saya ketahui belum ada. Kalau untuk kesenian ada. Ada. Dan apakah Gunawan pernah mencoba menghubungi, mencari tahu soal kuliah kesenian itu seperti apa? Kalau itu saya Belum mencoba untuk menghubungi. Oke. Kalau dari apa yang saya simpulkan ya, saat ini Gunawan jelas bingung karena harus memilih antara mengikuti keinginan, mengikuti minat di kesenian, dan harus juga mempertimbangkan keinginan orang tua karena ya orang tua yang membiayai seperti itu, dan orang tua inginnya dari dulu di kedokteran. Kemudian ternyata Gunawan juga
berkonsentrasi pada dua bidang ini. Pernah di bidang IPA misalnya, Gunawan berprestasi juga dan bagus nilai-nilainya, walaupun itu tidak lebih tinggi daripada kesenian, karena di kesenian juga Gunawan pernah berprestasi. Seperti itu yang saya bisa simpulkan untuk saat ini. Nah, kemudian Gunawan juga belum mencari tahu soal perkuliahan kedepannya, kedokteran dan kesenian itu apa-apa saja yang akan dilakukan seperti itu. Dan saat ini informasi yang ada di Gunawan hanya sebatas ingin berkuliah di Universitas Hasanuddin. Dan keluarga juga termasuk kakak itu mendukungnya di kedokteran. Kenapa? Dibuatkan bersama atau sudah dididik dulu? Boleh dibuatkan ya, tapi bentar diantar. Nanti saya cek. Selanjutnya, jika saya menanyakan ulang dari pembicaraan kita hari ini, Gunawan condong ke arah kesenian atau kedokteran? Saya tetap condong ke Kesenian, walaupun mempertimbangkan tadi. Bagaimana jika misalnya orang tua sangat tidak mendukung itu? Apa yang misal orang tua berkata seperti itu, misal saya tidak akan membiayai kamu, tidak mendukung kamu jika berkuliah di kesenian, apa yang bisa Gunawan lakukan itu? Kalau kita tidak dibiayai, maka saya akan berusaha mencari tahu tentang beasiswa. Oke, beasiswa agar bisa tetap berkuliah di kesenian. Baik, Gunawan, saya sudah cukup memahami, mendapatkan informasi terkait Gunawan. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, bahwa sesi kita dalam konseling karir ini kita lakukan 2 kali. Yang mana sesi pertama itu ini, dan sesi kedua nanti akan dilakukan asesmen atau pemberian intervensi kepada Gunawan tentang apa-apa saja yang bisa menjadi solusi atau alternatif yang bisa Gunawan lakukan. Nanti kita sama-sama saling berdiskusi supaya bisa menghasilkan keputusan dengan pertimbangan yang terbaik untuk Kak Gunawan, seperti itu. Oke, Kak Gunawan, saya cukupkan sampai di sini. Pada sesi ini saya sangat berterima kasih atas keterbukaan Kak Gunawan, dan di sesi berikutnya nanti saya akan informasikan jadwalnya. Kemudian terakhir, ada yang ingin Kak Gunawan sampaikan kesan untuk konseling hari ini? Tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah mendengarkan keluhan saya, begitu, dan mendengarkan kebingungan saya. Oke, saya juga sangat senang bisa mendengar dan sangat senang jika bisa membantu Kak Gunawan untuk mengurangi kebingungan dan ataupun menghilangkan kebingungan nantinya. Dan itu sangat diharapkan, karena tujuan konseling karir kita adalah kita ingin membantu dan sama-sama ingin mencari solusi atau pilihan terbaik dengan pertimbangan terbaik terkait dengan karir dari Kak Gunawan, seperti itu. Oke, Kak Gunawan, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Selamat siang dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Gunawan, saat ini ada lembaran, yang mana lembaran ini nanti akan Gunawan isi, dan di dalam lembaran ini ada tabel
tabel yang A, B, C ini sampai dengan I, yang mana setiap tabelnya itu ada beberapa pekerjaan, ada 12 pekerjaan, dan mungkin dari 12 pekerjaan ini ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menjadi minat dari Kak Gunawan. Nah, karena pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam tabel-tabel ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan latihan khusus seperti itu. Jadi tugas Kak Gunawan adalah memberikan angka dari pekerjaan yang disukai sampai dengan pekerjaan paling tidak diminati atau tidak disukai, terlepas dari pekerjaan ini nantinya akan menghasilkan gaji berapa. Jadi tidak dari faktor itu, tidak dari gajinya berapa sehingga Kak Gunawan menuliskan itu yang paling disukai, tidak. Jadi Kak Gunawan pure mengisi atau memberikan nilai dari pekerjaan-pekerjaan ini sesuai dengan apa yang Gunawan sukai saja. Nanti yang paling disukai itu diberi angka 1. Jadi pekerjaan atau keahlian di sini yang paling disukai itu diberi angka 1, ditulis angka 1. Kemudian dilanjutkan Gunawan mengisi dengan angka 2 dan seterusnya sesuai dengan yang paling disukai sampai yang tidak disukai. Kemudian nanti di lembaran belakangnya ada pertanyaan untuk arahan untuk mengisi 3 pekerjaan yang paling disukai. Bisa di luar daripada pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam tabel ini. Seperti ini. Paham? Paham? Kak Gunawan diharapkan bisa mengerjakan ini secepatnya. Oke. Dan terlebih dahulu tuliskan nama, usia, pendidikan, dan tanggal tes pada hari ini. Sudah mengisi lembar tes ini. Selanjutnya saya akan memberikan informasi untuk sesi kedua kita nanti. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik Kak, seperti apa yang kita jadwalkan hari ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Gunawan untuk melanjutkan sesi kedua pada hari ini. Saya memohon maaf juga karena sempat Apa kata? Gunawan sama lagi nama panjang Gunawan. Kenapa? Kak, selamat pagi Kak. Pagi. Oke Kak, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Gunawan hari ini untuk melanjutkan sesi kedua kita seperti apa yang kita jadwalkan sebelumnya. Saya juga berterima kasih karena Gunawan menyediakan tempat untuk kita lanjutkan sesi kedua, yang mana hari ini kita lanjutkan di rumah Kak Gunawan. Kemudian saya ingin menyampaikan kembali dan mengingatkan bahwa selama sesi ini pun, sesi kedua sama seperti sesi pertama, semua informasi yang disampaikan oleh Gunawan, cerita yang disampaikan itu hanya akan digunakan untuk kebutuhan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya seperti itu. Kemudian saya juga izin kembali untuk merekam video supaya ini juga bisa menjadi rujukan dalam menyusun laporan akademik khususnya di bidang mata kuliah saya seperti itu Kak. Nah, saya ingin menggambarkan sedikit apa yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu saya akan menyampaikan hasil tes minat yang kakak isi kemarin. Kemudian kita akan mencari apa permasalahan dari itu. Kemudian kita berusaha mendiskusikan bersama-sama untuk bisa menemukan jalan keluar atau keputusan yang tepat bagi Kak Gunawan nantinya. Sebelumnya, pada sesi sebelumnya Gunawan menyampaikan kebingungan terkait pemilihan jurusan kedokteran dan kesenian. Oke.
Nah, kalau saya tanyakan kembali, apakah rasa bingung itu hari ini masih ada? Iya kak, masih. Oke. Dan kalau saya tanya presentasinya, rasa bingung untuk memilih jurusan kedokteran ataupun kesenian ini masih berada di angka berapa persen? Untuk saat ini sekitar 70% kak. Oke. Baik. Dari angka kebingungan itu, apa sih yang membuat Gunawan bingung? Apa yang paling membuat Gunawan bingung dari pilihan itu? Yang paling membuat saya bingung itu kak, karena orang tua tidak mendukung ke hal kesenian itu, sedangkan seni itu adalah minat saya untuk saat ini. Oke, karena orang tua tidak mendukung. Jadi sebenarnya kebutuhan Gunawan saat ini adalah kita ingin memperjelas pemilihan jurusan ini dengan mempertimbangkan dukungan orang tua, minat pribadi, beserta misalnya konsekuensi nantinya. Sepakat ya, itu tujuan kita pada sesi hari ini. Nah, baik, apa yang dirasakan Kak Gunawan ini bisa dipahami sebagai kebingungan dalam pengambilan keputusan karir, yang mana Gunawan sudah memiliki kecenderungan minat terhadap jurusan tertentu, tetapi masih belum bisa memutuskan mana yang paling tepat untuk diri Gunawan sendiri. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil RMIB atau hasil tes minat yang kemarin kakak isi, yang mana hasilnya itu menunjukkan kalau ternyata Gunawan ini dominan minatnya dominan pada bidang yang mencakup estetika, yang mana skornya itu lebih dominan di estetika. Bidang ini berkaitan dengan seni, kreativitas, dan kegiatan menciptakan sesuatu, seperti misalnya melukis, menggambar, arsitek, guru kesenian, dan pekerjaan-pekerjaan kreatif lainnya. Itu yang pertama, minat Gunawan dalam hasil tes itu. Kemudian yang kedua, skor yang kedua adalah pada bidang musikal, dan yang ketiga adalah literasi, yang mana ketiga top 3 daripada minat Gunawan ini menunjukkan kecenderungan pada bidang ekspresi dan kreativitas. Sementara pada bidang medical atau scientific sendiri yang tentunya berhubungan dengan kedokteran itu berada di urutan yang di bawah, yang mana bidang ini kurang diminati berdasarkan hasil tes tersebut. Nah, ini perlu kita cermati karena salah satu pilihan kakak adalah kedokteran, seperti itu. Nah, seperti itu. Bagaimana pendapat kakak? Pendapat saya, minat saya ternyata sejalan dengan hasil tes kakak, begitu kak. Oke, berarti memang pada dasarnya minat Gunawan adalah di bidang kreatif, kesenian, dan seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya iya memang hasil minat lebih mengarah ke kesenian dan kreativitas, namun tetap kembali lagi bahwa keputusan akhir ini tidak boleh hanya didasarkan pada hasil tes minat ini saja. Kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa ada dukungan orang tua, mungkin ada prospek kerja yang dipertimbangkan oleh orang tua, kemudian ada biaya dan lain sebagainya. Jadi hasil tes ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita, tetapi tidak menjadi satu-satunya landasan untuk pengambilan keputusan pada hari ini. Seperti itu Kak Gunawan. Nah, kemudian setelah mengetahui hasil tes minat tadi, menurut Kak Gunawan, apa tujuan konseling kita hari ini? Apa yang ingin Kak Gunawan capai hari ini? Menurut saya, yang ingin saya capai hari ini itu pada konseling ini itu semoga dapat menghilangkan kebingungan saya tentang pemilihan jurusan ini, terus dapat memberikan gambaran untuk saya apa yang harus saya lakukan ke depannya, gitu kan. Oke, jadi Gunawan ingin kalau sesi ini bisa menghasilkan sesuatu yang
bisa mengurangi kebingungan Gunawan dan bisa lebih membandingkan lagi pilihan kedokteran dan kesenian dan dapat menggambarkan apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu ya. Nah, baik, kita akan lakukan secara bertahap agar sesi kita ini lebih terstruktur, Kak Gunawan. Yang pertama, Kak Gunawan, ketika kita memiliki lebih daripada satu pilihan, biasanya memang keputusan akan terasa sulit. Terlebih lagi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan kembali. Karena itu kita perlu menuliskan atau membandingkan pilihan-pilihan ini secara lebih jelas agar kita tidak menerawang. Jadi supaya lebih jelasnya adalah kita menuliskan langsung tentang apa-apa saja yang bisa kita bandingkan daripada pilihan-pilihan ini. Nah, pertama, kita akan bahas tentang kedokteran dan kesenian. Apakah ada pilihan lain yang Gunawan minati selain daripada dua bidang ini? Selain daripada itu tidak. Oke, berarti memang kita fokus pada kedokteran dan kesenian saja. Nah, Kak Gunawan, saya akan memberikan lembaran yang mana lembaran ini akan Kak Gunawan revisi dan diisi sesuai dengan apa yang Gunawan rasakan hari ini, saat ini. Jadi di sini ada pilihan jurusan, ada pilihan karir, kedokteran atau kesenian. Nah, nanti Gunawan mengisi angka 1 sampai 5, yang mana 1 itu sangat tidak sesuai, 2 kurang sesuai, 3 cukup sesuai, 4 sesuai atau mendukung, 5 sangat sesuai. Jadi di sini ada tabel-tabel yang akan diisi, seperti misalnya pada bidang kesesuaian minat itu seberapa sesuai kedokteran misalnya pada diri Kak Gunawan, bisa diberi skor 1 sampai 5. Kemudian kemampuan, dukungan keluarga, berapa skornya, kemudian biaya atau lama studi, prospek kerja, dan kesiapan menjalaninya, berapa skornya. Boleh dikerjakan Kak Gunawan? Jika ada yang ingin ditanyakan selama pengisian, boleh bertanya.
kita. Oke, sekarang mari kita lihat bersama-sama Gunawan tentang hasilnya. Nah, dari dua pilihan ini, yang mana yang paling kuat dari yang Kak Gunawan isi? Tentunya kesenian ya. Angkanya jika dihitung jumlahnya 9, 10, 14, 15. Oke, kesenian lebih tinggi. Nah, yang mana bagian yang memiliki skor paling tinggi di sini? Bagian kesesuaian minat dan kesiapan Oke, menjalani. berarti memang dari kesenian dan dari jurusan kesenian itu memang sangat sesuai dengan minat Gunawan dan sangat siap untuk menjalani nanti perkuliahan di bidang kesenian seperti itu. Nah, kalau yang paling rendah skornya adalah pada bagian kedokteran, tentunya itu di bidang apa misalnya? Di kesiapan menjalani, Di kesesuaian minat. oke, di kesesuaian minat, kemampuan, kemudian kesiapan menjalani. Oke, sebelumnya pada sesi pertama Gunawan pernah sempat menyinggung kalau Gunawan pernah juara pada bidang sains, khususnya OSN. Mengapa Gunawan di sini menuliskan angka 3, sedangkan Gunawan sendiri pernah mencapai prestasi di bidang sains yang tentunya itu menurut saya berhubungan dengan nanti pelajaran-pelajaran yang ada di kedokteran. Menurut saya karena yang berkaitan dengan kedokteran itu kemampuan saya tidak lebih dari seni, gitu kan. Oke, berarti tetap kemampuan seni ini lebih kuat, lebih apa ya? Terasa lebih banyak lah kemampuannya dibandingkan. Oke, kalau kesiapan menjalani, kenapa Gunawan menulis angka 3 di sini? Boleh diceritakan maksudnya? Apa yang membuat Gunawan menulis angka kesiapan ini 3 dibandingkan dengan kesenian ini 5? Karena menurut saya jika saya kurang minat pada bidang tersebut, ketika saya menjalani saya merasa kurang nyaman begitu kan. Oke, seperti itu. Ya. Oke, berarti ketika nanti dipaksakan untuk memilih kedokteran padahal kurang minat, itu akan tidak nyaman untuk dijalani seperti itu. Iya, pasti kan. Terima kasih. Nah, jadi dari tabel ini kita melihat bahwa memang keputusan terkait dua jurusan ini tidak hanya berkaitan dengan yang mana yang paling disuka atau yang tidak disuka. Kembali lagi, itu mempertimbangkan minat pribadi, kemudian ada kesiapan untuk menjalani juga, dan dukungan keluarga juga. Yang mana di sini saya melihat, ya seperti yang diceritakan Gunawan, ternyata memang dukungan keluarga itu sangat kurang di bidang kesenian, dan itu yang ingin kita clearkan, ingin kita berusaha mencari solusi untuk bisa membuat keputusan daripada pertimbangan-pertimbangan ini. Nah, selanjutnya ke Gunawan, berikutnya ada lembaran lagi yang akan diisi oleh Gunawan, yang mana di sini ada 2 kolom pilihan jurusan kedokteran dan kesenian, dan ada kelebihan dan kekurangan. Gunawan boleh menulis masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan daripada pilihan-pilihan jurusan atau karir ini. Oke?
mengisi, setelah Gunawan mengisi kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing pilihan ini kalau dalam kesenian, apa yang Gunawan sadari terkait pilihan-pilihan ini? Yang saya sadari itu tentu saja orang tua mendukung penuh. Itu kelebihan jika saya memilih kedokteran, orang tua mendukung penuh. Gajinya relatif lebih tinggi. Kemudian dibandingkan dengan kesenian, prospek kerjanya sudah pasti dia menjadi dokter. Sudah pasti dia. Terus untuk kekurangannya, pada kedokteran itu memiliki waktu pendidikan yang lebih lama dibanding kesenian. Terus biayanya relatif lebih mahal, gitu Kak. Jika saya menanyakan, jika Gunawan harus menentukan pilihan untuk sementara, apa pilihan Gunawan terkait dua jurusan ini saat ini? Untuk saat ini saya masih berada pada kesenian Kak. Masih memilih kesenian. Nah, apa yang menjadi langkah pertama atau apa yang bisa Gunawan lakukan untuk bisa mencapai hal itu? Untuk itu kemungkinan saya yang bisa lakukan itu mencari dulu informasi-informasi terkait dengan prospek kerja di bidang kesenian. Setelah itu saya akan mendiskusikan dengan orang tua untuk mempertimbangkan jurusan yang ingin saya pilih. Berarti keputusan tadi tentunya belum keputusan final. Masih banyak yang harus dilakukan seperti yang Gunawan katakan, mencari informasi dan masih harus memperbincangkan dengan orang tua terkait dari pilihan kesenian ini. Baik, Gunawan, saya ingin merangkum sedikit pembicaraan kita pada sesi ini. Yang pertama adalah dari hasil tes minat sendiri, Gunawan lebih condong ke bidang estetik dan kreatif. Kemudian dari tabel-tabel lembaran yang sudah diisi Gunawan tadi untuk membandingkan juga lebih mendukung ke kesenian. Jadi memang minat Gunawan ini lebih condong ke kesenian. Dari proses tadi kita memang melihat bahwa kesenian ini lebih memang sesuai dengan minat Gunawan. Kemudian adapun hambatan-hambatan yang kita masih perlu kelola adalah tentang dukungan orang tua yang paling pertama. Kemudian tetap mencari informasi tentang kedua jurusan ini. Nah, dari sesi ini apa yang Gunawan dapatkan hari ini? Dari sesi ini yang saya dapatkan itu saya dapat membandingkan antara jurusan yang berkaitan dengan kedokteran dan kesenian. Mengetahui skor-skor itu ternyata lebih condong ke kesenian Kak. Seperti itu. Kalau tadi kebingungannya 70%, sekarang di akhir sesi kita ini rasa bingungnya setelah kemudian membandingkan dan mengetahui minatnya itu berada di angka berapa? Kebingungan saya mulai turun nih Kak, jadi sekitar 50%. 50%. Sudah mulai menurun rasa bingungnya. Baik, karena tujuan sesi hari ini kita sudah tercapai, yang mana tujuannya adalah kita ingin memahami kemudian membuat keputusan sementara. Namun setelah ini jika Gunawan masih merasa bingung, kita bisa agendakan untuk sesi selanjutnya lagi seperti itu. Nah, sebagai tindak lanjut atau sebagai akhir, saya menyarankan
Gunawan untuk melakukan beberapa hal setelah sesi ini. Jadi sesi ini sebenarnya bukanlah akhir dari pengambilan keputusan tadi. Kembali lagi ada pertimbangan-pertimbangannya. Yang pertama, yang paling bisa Gunawan lakukan saat ini adalah mencari informasi terkait dengan perkuliahan di kedokteran, prospek kerjanya di kedokteran, prospek kerja di kesenian, perkuliahan di kesenian, seperti itu. Kemudian yang kedua, Gunawan bisa memperbanyak prestasi-prestasi atau portofolio di bidang kesenian, sehingga prestasi-prestasi ini bisa menjadi dukungan atau bahan pertimbangan bagi kedua orang tua Gunawan supaya bisa mendukung ke kesenian tadi seperti apa yang diminati. Dan yang terakhir, langkah yang harus Gunawan lakukan adalah mengkomunikasikan ini dengan orang tua. Nah, adapun cara mengkomunikasikannya dengan orang tua itu bisa dimulai dengan mencari informasi tadi. Jika informasi itu sudah ada, sudah didapatkan secara detail bagaimana perkuliahan di kesenian, prospek kerjanya seperti apa, gajinya bagaimana dan sebagainya, kemudian Gunawan bisa memperlihatkan prestasi-prestasinya di bidang kesenian. Setelah itu Gunawan bisa menyampaikan itu ke kedua orang tua. Nah, sekarang saya mau Gunawan latihan untuk menyampaikan ini kepada kedua orang tua. Kita simulasi dulu bagaimana seandainya Gunawan menyampaikan apa yang menjadi minatnya ini kepada kedua orang tua. Coba saya seakan-akan menjadi orang tuanya Gunawan. Setelah saya pikir-pikir, jurusan yang mau saya ambil di perguruan tinggi nanti itu masih tetap ke kesenian. Setelah saya gali-gali informasi tentang prospek kerjanya, ternyata terbilang banyak dan gajinya juga lumayan. Dan daripada itu sampai saat ini juga saya lumayan berprestasi dalam bidang kesenian, jadi itu mungkin bisa kita pertimbangkan sama-sama untuk pemilihan jurusan ini gitu. Saya sarankan Gunawan untuk menyampaikan hasil tes minatnya juga, yang mana pilihan minat 3 teratas dari Gunawan yaitu tentang pekerjaan yang di bidang estetika dan kesenian, kemudian di bidang kreatif seperti itu. Itu bisa juga disampaikan. Kemudian Gunawan jangan langsung untuk bahasanya memutarbalikan apa yang menjadi kemauan orang tua, misalnya menolak mentah-mentah daripada permintaan kedokteran itu, yang langsung, tetapi menyampaikan tadi informasinya, prestasinya, dan hasil daripada tes minat, sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk orang tua Gunawan. Jadi bisa ya nanti ketika informasi dan semuanya sudah didapatkan, Gunawan bisa menyampaikan ini ke kedua orang tua. Bisa. Oke. Nanti perkembangan Gunawan itu akan kita bisa evaluasi dari informasi yang telah didapatkan, kemudian prestasi-prestasi yang dicapai di bidang kesenian, dan bagaimana cara Gunawan mengkomunikasikan ini dengan orang tua, seperti itu, dan bagaimana hasil keputusannya seperti itu. Akhirnya dari situ Gunawan bisa menentukan keputusan yang paling tepat untuk Gunawan pilih terkait pilihan jurusan dan karir seperti itu. Nah, ini sudah ada sesi ke Gunawan. Apa ada hal yang ingin disampaikan? Tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih pada Kak Rifki pada konseling kali ini. Saya mendapatkan gambaran-gambaran seperti yang saya harapkan tadi. Mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya, dan terima kasih juga untuk saran-saran yang diberikan tadi dalam ketika berdiskusi dengan orang tua gitu kan. Saya sangat senang bisa membantu Gunawan terkait pemilihan karir dan jurusan ini. Tentunya ini
ini sebenarnya hanya tugas kuliah, tetapi saya juga merasa sangat senang jika benar-benar bisa melakukan bantuan kepada orang lain terkait pemilihan karir dan keputusan jurusan, khususnya pada Kang Gunawan. Terima kasih sekali lagi atas keterbukaan Gunawan pada dua sesi ini, sesi pertama dan sesi kedua. Semoga proses-proses yang telah kita lewati ini bisa membantu Gunawan untuk memikirkan, memutuskan sesuatu dengan lebih tepat dan bertanggung jawab seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Gunawan. Selamat siang dan sukses selalu.